0,12%. Pada kuartal 2 kita sudah 4,22%. Kita bersyukur kalau ini naik atau bahkan kita stabil, maka year on year kita akan lebih baik. Tetapi semua kerjaan ini tidak bisa kalau satu orang. Tidak ada orang bisa berhasil kerja satu orang. Tuhan yang kita sembah saja, dia tidak bisa kerja sendiri. Kerja sendiri susah dia, tidak bisa. Tuhan perlu kerja dengan berbagai-bagai pihak, apalagi manusia. Yang sebut Tuhan kita sembah aja tidak mampu kerja sendiri. Dia mesti punya tim kerja. Karena ini provinsi ini dan kita semua OPD tidak boleh jalan sendiri. Para bupati lihat aja para OPD-nya pasti jalan sendiri. Pariwisata kemana? Perhubungannya lari kemana? Infrastrukturnya kemana? Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan. Bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa pada kesempatan ini saya bisa kembali menyapa saudara melalui video ini di channel yang kita sama-sama berdoa channel ini terus menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, video kali ini adalah tanggapan saya terhadap penggalan video yang ada di depan tadi. Banyak saudara saya di NTT khususnya orang Kristen, orang percaya yang meminta saya untuk memberi semacam tanggapan terhadap video yang ada di depan, yaitu penggalan video dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Nah saudara, di video tadi jelas bahwa Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam sebuah sambutan atau mungkin pidato seperti itu yang berlokasi di Pulau Semau, Kabupaten Kupang, beliau sedang mendorong semua pihak, ya katakanlah seperti dinas-dinas, perhubungan, pariwisata dan lain sebagainya untuk memajukan NTT, karena mau lihat NTT berubah ke arah yang lebih baik, maka harus ada yang namanya kerjasama, tidak bisa satu orang saja kerja. Lalu kemudian Bapak Gubernur untuk membuat para pendengar di video itu memahami betapa pentingnya kerjasama, maka beliau membandingkanlah dengan Tuhan, begitu ya. Nah ini yang menjadi soal, yang menjadi pertanyaan, sehingga ada banyak saudara yang meminta saya coba tanggapi, di mana beliau bilang Tuhan yang kita sembah saja tidak dapat kerja sendiri, makanya dia minta kita. Lalu kemudian beliau juga menekankan bahwa Tuhan tidak mampu kerja sendiri. Nah saya tidak tahu persis video utuhnya seperti apa, karena jujur saja kadang-kadang saya pribadi saja sebagai pendeta, saya punya pengalaman ada bagian-bagian khotbah saya tuh yang terlalu semangat. Saya maksudnya lain, di pikiran, di hati lain, tapi waktu keluar lain gitu loh. Contoh, ada beberapa kali saya slip of the tongue, ya. Keselip lidah gitu loh. Ngomong di pikiran ini mau ngomong ini, tapi kok jadinya pengertiannya bukan itu, karena ada satu kata atau dua kata yang tidak ada di situ atau terbalik. Contoh, saya ingat yang paling fatal tuh 2 kali saya berkhotbah. Saya beberapa minggu lalu saya khotbah, lalu saya kutip ayat bahwa Tuhan sendiri berfirman, kalau tidak salah saya bahas atau saya angkat referensi ayat tentang bagaimana orang mengasihi Allah di atas segala-galanya pakai Matius 10 ayat 37. Di situ kan Tuhan bilang barang siapa yang mengasihi ayahnya atau ibunya, ya, orang tuanya, anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Awalnya saya ngomong benar. Nanti berikut yang kedua, saya ngomong bilang begini,
Ini saya ingat yang kesalahan saya. Ini pun diberitahukan oleh saudara seiman saya. Bukan dari gereja kami tapi ikut live kami. Lalu dia bilang, Pak Pendeta di menit sekian tuh Bapak Pendeta salah ngomong. Coba tolong diperhatikan. Maka saya perhatikanlah. Ternyata saya omong begini saudara. Siapa mengasihi Tuhan lebih dari ayahnya atau ibunya, anak laki-laki atau perempuan, dia tidak layak bagi Tuhan. Nah ini kan fatal saudara. Kalau andai kata ada orang yang memenggal sebagian itu saja, maka jadi kacau lah. Ya kan? Saya yakin saya tidak salah. Saya yakin apa yang di pikiran saya, hati saya sudah ngomong. Bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Jangan mengasihi yang lain lebih dari Allah. Nanti kau tidak layak. Tapi dalam khotbah saya omong, siapa mengasihi Tuhan? Bayangkan. Siapa mengasihi Tuhan lebih dari ayahnya atau ibunya, anaknya atau apa, perempuan, anak perempuan atau laki-laki, dia tidak layak bagiku. Awalnya kawan saya kasih tahu, saya bilang, masa salah sih? Maka saya nonton, salah betul. Untung ada video lengkapnya. Lalu, dulu lagi saya khotbah, saya ingat. Saya karena diundang oleh satu semacam ormas begitu di Kupang, Natalan mereka. Laskar Timur Indonesia, LTI ya. Di sana mereka pernah tangkap atau bubarkan yang disenyalir ada pergerakan HTI di Kota Kupang. Saya ini dalam khotbah saya bilang HTI itu ilegal. Omong ilegal, 1-2 kali ilegal. Berikut lagi saya bilang HTI itu legal. Anda bayangkan, padahal maksud saya ilegal. Nah, saya tidak tahu apakah hal yang sama terjadi pada Pak Gubernur waktu Bapak Gubernur sedang melakukan pidato atau sambutan tadi. Ya, saya tidak tahu apakah hal sama itu bisa terjadi. Saya memang berniat bertemu beliau, tapi saya tahu seorang gubernur kan tidak mudah ditemui. Maksudnya tingkat kesibukan beliau juga sangat tinggi. Saya yang pendeta saja kadang-kadang saya rasa saya sibuk padahal hanya memimpin orang 500, antara 500 sampai 1000 orang jemaat tetap dan jemaat simpatisan. Itu saja kadang-kadang saya sibuk, susah baca WA, susah ketemu. Jadi saya punya niat bertemu dengan Bapak Gubernur karena Bapak Gubernur ini sudah seperti kakak saya dan saya seperti adiknya beliau begitu. Jadi kadang-kadang ada hal-hal seperti ini kami bercerita. Saya pernah tanya kayak dulu beliau awal mau jadi gubernur, beliau pernah kampanye, beliau bilang kami ini Tuhan di NTT kayak begitu. Saya tanya dan beliau bilang video lengkapnya bukan itu maksudnya. Dan lain sebagainya. Jadi saya punya kerinduan untuk ada waktu bisa cerita-cerita dengan Bapak Gubernur. Dan saya tahu beliau sangat welcome buat adik-adiknya apalagi kami pendeta. Hamba Tuhan. Nah jadi nanti kalau saya ketemu baru saya tanya. Tetapi kalau bilang andai kata beliau salah ngomong seperti itu karena memang arti atau sejauh kita dengar kalau mengatakan seperti yang di video tadi kalau bilang Tuhan tidak mampu ya itu tidak memungkinkan. Tuhan tidak butuh kita. Tuhan tidak butuh siapa-siapa sebenarnya untuk melakukan apalagi menciptakan dan lain sebagainya. Kalau faktanya Tuhan memakai orang nanti saya jelaskan itu kenapa. Bukan karena Tuhannya tidak mampu, itu tidak mungkin. Dia Allah yang maha besar, dia Allah yang luar biasa, yang menjadikan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi kalau kalimat Tuhan tidak mampu, kalau diartikan lurus-lurus, seperti dalam video itu ya jelas tidak bisa dibenarkan. Karena Tuhan itu Allah yang maha kuasa. Semua maha kuasa, maha kasih, maha hebat, maha dahsyat, dan luar biasa. Ya saya baca banyak ayat sih. Salah satunya Ayub 9 ya. Ayub 9 mulai ayat 4 misalnya sampai ayatnya yang ke-8. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Ini pertanyaan interrogatif, pasti jawabannya tidak mungkin orang bisa lawan Tuhan. Ya,
Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang. Yang membongkar bangkirnya dalam murkanya. Yang menggeserkan bumi dari tempatnya. Sehingga tiangnya bergoyang-goyang. Makanya kalau ada gempa bumi, tsunami, itu ada Tuhan di balik itu. Ya, gunung meletus pasti ada Tuhan di balik itu. Karena di dalam Amos 3 ayat 6 bilang, adakah malapetaka terjadi di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Pasti Tuhan di balik itu. Ayat 7, ayat 9. Yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit dan mengurung bintang-bintang dengan meterai. Ayat 8. Yang seorang diri membentangkan langit. Tidak butuh orang lain. Tidak butuh siapa-siapa. Yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Seorang diri. Jadi Tuhan tidak perlu siapapun untuk melakukan apapun. Dia Allah Maha Kuasa, Maha Hebat. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin kalau Tuhan yang bekerja. Maka kalau kalimat dalam video pidato Bapak Gubernur itu ya diartikan sejauh yang kita lihat di video itu, jelas itu tidak sesuai dengan firman Allah. Bahwa Allah pasti sanggup. Nah, sekarang begini, tapi kenapa Allah pakai nabi? Ya, Allah pakai rasul, pendeta, pakai pemerintah dan lain sebagainya. Apakah Allah tidak bisa melakukan sendiri? Bukan begitu. Itulah yang namanya anugerah Tuhan. Allah mau berbagi, saudara-saudara. Allah mau memberi kesempatan, memberi anugerah, kemurahan kepada ciptaannya secara istimewa. Manusia. Sebenarnya Tuhan bisa pakai malaikat. Contoh. Yesus lahir yang memberitakan Injil siapa? Malaikat. Hari ini telah lahir bagimu dan seterusnya. Dalam Lukas 2 ayat 11. Yesus Kristus. Juru selamat. Yesus Tuhan. Di kota Daud. Yang memberitakan siapa? Malaikat. Yesus bangkit. Yang memberitakan Injil siapa? Malaikat. Sebenarnya cukup malaikat pun beres. Bahkan tanpa malaikat pun bisa. Sangat mudah. Nah sekarang firman Allah berkata dalam Roma 9 ayat 15-16, Allah akan bermurah hati kepada siapa ia mau bermurah hati. Allah akan berbelas kasihan kepada siapa dia berbelas kasihan. Jadi bukan karena Allah tidak mampu, tapi Allah sedang mau menunjukkan kasihnya, kemurahannya, anugerahnya, belas kasihannya. Makanya dia pakai nabi, dia pakai rasul, dia pakai hakim-hakim. Dia pakai raja-raja. Dia pakai pemerintah zaman ini. Pakai pendeta. Tanpa kita semua. Tuhan bisa lakukan sendiri. Tapi Allah mau menyatakan kasihnya, kuasanya, kemurahannya. Kepada perbuatan tangannya. Bukan karena Allah tidak mampu. Itu tidak bisa dibenarkan. Ya. Bahkan kalau mengatakan Allah tidak mampu. Itu jujur saja. Bisa bernada menghina Tuhan. Tapi seperti yang saya bilang, kita kan belum lihat video lengkapnya seperti apa. Ya, sebab kalau orang-orang yang menghina Tuhan dengan menganggap Tuhan tidak mampu atau merendahkan Tuhan, menganggap Tuhan sama seperti kita, wah itu tidak benar. Seperti yang saudara lihat kalau saya pernah nonton di On The Spot, beberapa orang yang menghina Tuhan itu hancur semua. Seorang calon presiden Brasil namanya Tancredo Neves. Ini kisah nyata. Dalam kampanye politiknya dia berkata, kalau partaiku memenangkan 500.000 suara, bahkan Tuhan pun tidak sanggup menghambat aku dari kursi kepresidenan Brasil. Dan fakta sejarah mencatat, betul akhirnya partai yang mengusung Tancredo Neves menjadi orang nomor 1 Brasil itu menang. Dia layak dilantik jadi presiden. Sejarah mencatat, 1 hari sebelum pelantikan, Tancredo Neves mati di kediamannya. Pembuat kapal Titanic, sebuah kapal yang menyedot perhatian pada tahun 1900-an awal. Ketika diwawancarai oleh reporter-reporter TV, dia memberi komentar panjang lebar dan ada sepenggal kalimat dari si pembuat kapal Titanic itu. Dia berkata, bahkan Tuhan pun tidak sanggup menenggelamkan kapal ini.
Fakta sejarah, pelayaran perdana saja kapal itu menabrak gunung es dan hancur. Dan saya percaya sebagai pemimpin NTT, tentu Pak Gubernur tidak mau membawa malapetaka buat kita dengan merendahkan Allah. Makanya saya bilang, kita harus lihat video lengkap dulu, atau kalau ada kesempatan memang harus bincang-bincang dengan beliau. Karena yang viral, yang beredar ini cuma sepenggal itu. Dan itu yang, penggalan itu yang cukup meresahkan banyak orang. Akhirnya meminta saya, mengingatkan saya, coba Pak tanggapi. Ya saya tanggapi. Tapi semua kemungkinan saya sudah sampaikan tadi. Tapi tetap kalau siapapun belajar dari kisah-kisah tadi yang coba-coba menghina Tuhan bahaya. Herodes kampanye, Herodes pidato dalam Kisah Para Rasul dicatat. Lalu orang berseru, ini bukan suara manusia, suara Allah. Malaikat turun tampar Herodes, mati di tempat. Dan saya yakin, kalau yakin dan berharap bahwa Bapak Gubernur tidak merendahkan Tuhan. Begitu. Karena kalau merendahkan Tuhan, wah bahaya. Bahaya bagi Pak Gubernur sendiri, bahaya buat kita semua juga di warga Nusa Tenggara Timur. Begitu. Ya. Kenapa saya ngomong ada kemungkinan memang namanya seperti pengalaman saya bisa salah ngomong, apa di pikiran kita dan di mulut kita bisa lain-lain karena capek, apalagi beban seorang gubernur. Saya pikir, weh, itu tidak mudah loh. Ya. Jadi saya pribadi ya berharap bukan Pak Gubernur bukan merendahkan Tuhan. Ya. Karena merendahkan Tuhan tidak ada orang yang selamat merendahkan Tuhan kecuali bertobat. Ya. Tidak ada orang yang merendahkan Tuhan lalu aman. Tidak ada kecuali bertobat. Begitu. Saya pernah bincang-bincang dengan beliau misalnya. Kan beliau dipakai Tuhan jadi gubernur. Dan saya dalam sebuah kesempatan, beliau selesai terpilih itu dalam sebuah acara, saya menikahkan orang, lalu beliau diundang dan ya sebagai kakak adik, dan beliau juga sudah tentunya sebagai alat Tuhan dalam pemerintahan seorang gubernur terpilih. Lagi makan lalu saya sebagai adik yang tahu track record beliau. Ya, bahkan jujur aja dulu, kalau saya masih nakal-nakal, saya masih sambarang-sambarang, masih tikam orang, potong orang. Salah satu idola saya ya Pak Gubernur, Pak Victor Laskurat. Ya, kami biasa panggil beliau di gang kami, Kakak Feki. Nah itu. Jadi saya punya idola tuh kayak beliau gitu. Nakal tapi jadi orang. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain, akhirnya selamatkan saya pakai jadi pendeta. Salah satu idola kami dulu di umur-umur saya, waktu remaja bertumbuh jadi pemuda yang lagi nakal-nakalnya di Oepura, di kampung kami di NTT, di Kota Kupang, mau jadi seperti Kakak Feki, kan begitu. Jadi saya tahu betul perjalanan beliau sebagai kakak kami di lingkungan kami. Lalu saya bilang, bisa ya Tuhan, kurang lebih saya membahasakan begitu, Tuhan angkat jadi seorang gubernur. Beliau sendiri akui, dia bilang saya juga heran kenapa Tuhan bisa angkat saya. Nah dari situ saja ketahuan bahwa beliau sendiri paham bahwa orang bisa dipakai itu karena Tuhan angkat. Tanpa orang itu pun sebenarnya bisa. Begitu. Jadi saya menanggapi seperti itu. Dan Tuhan tolong kalau saya ketemu, kalau Tuhan izinkan ketemu bisa bercakap-cakap dengan beliau atau bisa mendapatkan video utuhnya, di situ kan lebih jelas, ya. Tapi tentu kita berharap bahwa siapapun yang nonton video itu, saya hanya ingatkan, jangan pernah merendahkan Tuhan, jangan pernah menghina Tuhan. Anda tahu Anda berurusan dengan siapa, ya. Dia Allah yang besar, dia Allah yang luar biasa. Dia mau pakai kita bukan karena dia tidak mampu. Dia pakai kita hanya karena kasihnya mau dinyatakan dalam diri kita dan melalui kita. Kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya, contoh kayak pendeta aja. Kita khotbah orang bertobat bukan karena kita. Tidak perlu kita. Allah bisa buka langit berteriak habis kita.
Itu antara bertobat atau lari terkencing-kencing. Bayangkan langit terbuka lalu ada suara, bertobat kalian, habis kita. Tuhan bisa melakukan itu. Tapi sekali lagi, kenapa dia pakai kita? Bukan karena dia tidak mampu atau kita terlalu hebat. Tidak. Kita tanah, kita debu, kita tidak ada arti. Dari tanah kembali kepada tanah. Jadi kalau kita dipakai tetap rendah hati. Ya, itu harapan kita semua. Terjadi pada diri kita semua, juga terjadi pada diri pemimpin kita, khusus di NTT, Bapak Gubernur yang kita kasihi, kita hormati, sehingga ada satu ketenangan di masyarakat. Toh. Jadi saya melihat kalau sampai beliau salah ngomong, itulah. Pak Gubernur juga manusia biasa, pendeta sendiri juga pernah salah seperti manusia biasa. Tapi pelajaran yang kita ambil di sini ialah jangan coba-coba merendahkan Tuhan. Ingat, kita dipakai itu anugerah, bukan Tuhan tidak mampu atau kita terlalu hebat, tapi Allah mau menyatakan kasih karunia-Nya, kuasanya melalui kita. Suka-suka Tuhan. Ya, dia mau pakai siapa, dia mau pilih siapa, suka-suka dia. Dan bagi orang yang memahami ini, saat dia dipakai Tuhan, dia akan menangis, dia akan berterima kasih dan berkata, hamba tidak menyangka, hamba tidak layak, hamba tidak pantas, tapi terima kasih Tuhan mau tolong hamba. Makanya Paulus sadar itu. Dalam beberapa ayat sendiri Paulus bilang, aku ada sebagaimana aku ada karena kasih karunia. Bahkan aku bekerja lebih keras dari mereka semua. Tapi sekali-kali bukan aku, tetapi kasih karunia Allah yang menyertai aku. 1 Korintus 15 ayat 10 bunyi begitu. Ya. Paulus sendiri berkata dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu, ya Tuhan menyatakan kemurahan. Sehingga di ayat 16, aku menjadi contoh. Tapi judulnya apa? Tuhan yang pakai, bukan karena Tuhan tidak mampu. Tapi dia mau menyatakan kasihnya. Ya, Tuhan mau memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dalam konteks manusia, makanya dia pakai manusia. Seorang teolog mengatakan, ada teolog tertentu dia mengatakan, Herman Bamfix atau siapa itu namanya, dia mengatakan bahwa kalau Allah bicara kepada kita dalam apa adanya dia sebagai Allah, kita tidak sanggup menerimanya. Makanya dia pakai manusia, sehingga apa yang Tuhan mau itu dimengerti. Tapi ingat, bukan Tuhan tidak sanggup, justru kita yang tidak sanggup memahami Allah. Orang otak kita minta maaf kayak roti kukus, kayak satu falungku begini saja. Bagaimana kita bisa menggali tentang sang pembuat otak begini, ribuan otak. Otak-otak seperti Albert Einstein, ya, Thomas Alva Edison, atau orang-orang kaya Bill Gates, George Soros atau yang lainnya. Semua Tuhan yang buat, Salomo, Daud. Masa kita punya otak, gabung seluruh kepintaran dunia nih, tidak sanggup menandingi kepintaran Allah. Jadi sudah tahu ya, bukan Allah yang tidak sanggup, kita yang tidak sanggup. Ya, makanya Tuhan pakai kita untuk memperkenalkan diri Tuhan kepada sesama. Itu sih. Dan sekali lagi, kita berdoa dan berharap bahwa Bapak Gubernur memang hanya salah ngomong. Bukan maksud beliau seperti itu. Ya, saya Pendeta Mel Atok berdoa biar NTT lebih baik. Kita semua lebih mengasihi Tuhan, lebih bertobat, andalkan Allah. Karena kita bukan siapa-siapa. Kita seperti uap. Sebentar kelihatan lalu lenyap. Jabatan, pangkat, kedudukan, harta semua bisa habis. Alkitab bilang aku datang dengan telanjang, kembali dengan telanjang, kata Ayub. 1 Timotius 6 ayat 7 mengatakan, kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia dan kita tidak bisa membawa apa-apa keluar. Semua titipan. Harusnya ayat-ayat seperti itu membuat kita merendahkan diri. Siapapun kita. Ya, pejabat kah, rohaniawan kah, pengusaha kah, atau siapapun saudara yang mengikuti video ini ya. Jadi itu tanggapan saya ya. Nanti kalau Tuhan berkenan saya ketemu dengan Bapak Gubernur. Kalau kami bisa dengar langsung dari beliau itu jauh lebih baik ya. Karena kalau kita hanya lihat sepotong-sepotong begini ya, tafsiran kita seperti ini, tapi kita harus lihat yang lebih lengkap. Saya Pendeta Mel Atok, terima kasih, sampai jumpa dan shalom.